Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fitri di YouTube channel Fitriana PS. Teman-teman, di video kali ini kita bakalan melanjutkan untuk belajar bareng mengenai soal-soal SKB di bidang keuangan akuntansi. Baiklah, langsung saja kita ke soal nomor 1. Berikut adalah 4 jenis bentuk hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah kecuali A. Devolusi, B. Desentralisasi, C. Degeneratif, D. Dekonsentrasi atau desentralisasi administrasi, E. Tugas pembantuan. Dan jawaban yang benar adalah C. Degeneratif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk ke dalam belanja langsung pemerintah kabupaten atau kota adalah A. Belanja bunga, B. Belanja subsidi, C. Belanja modal, D. Belanja hibah, dan E. Belanja bantuan sosial. Jawaban yang tepat adalah C. Belanja modal. Di dalam belanja pemerintah kabupaten atau kota terbagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sementara untuk belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil ke desa, serta belanja bantuan keuangan ke desa. Soal nomor 3. Undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara adalah A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dan jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Untuk opsi yang lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara. Sementara untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur tentang perbendaharaan negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk detailnya, kalian bisa searching secara langsung serta melihat seperti apa isi dari masing undang-undang tersebut ya teman-teman. Soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini agak panjang, jadi kalian harus perhatikan baik-baik ya, agar tidak terkecoh dengan pilihan jawabannya yang hampir mirip-mirip. Pada tanggal 22 Desember 2016, pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong menyewakan salah satu gedungnya kepada PT Adil Sentosa senilai 50 juta rupiah untuk masa sewa seminggu sampai dengan 29 Desember tahun 2016. PT Adil Sentosa baru bisa menyetorkan uang sewa tersebut ke rekening kas umum daerah pada tanggal 2 Januari 2017. Manakah pernyataan berikut yang benar menurut PSAP? A. Pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong mengakui pendapatan sewa pada laporan operasional periode tahun 2017 sebesar 50 juta rupiah. B. Pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong mengakui pendapatan sewa
pada laporan realisasi anggaran periode tahun 2017 sebesar 50 juta rupiah. C. Pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong mengakui pendapatan sewa pada buku kas pembantu periode tahun 2017 sebesar 50 juta rupiah. D. Pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong mengakui pendapatan sewa yang belum diterima pada laporan operasional periode tahun 2016 sebesar 50 juta rupiah. E. Pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong mengakui pendapatan sewa yang belum diterima pada laporan realisasi anggaran periode tahun 2016 sebesar 50 juta rupiah. Dan jawaban yang tepat adalah B. Pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong akan mengakui pendapatan sewa pada laporan realisasi anggaran periode tahun 2017 sebesar 50 juta rupiah. Kita tahu pada PSAP, laporan realisasi anggaran itu disusun berdasarkan basis kas. Jadi, pendapatan sewa akan diakui ketika uang sudah disetor ke kas umum daerah, yaitu pada tanggal 2 Januari 2017. Hal ini sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah paragraf 44 yang bunyinya dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas benar-benar diterima di rekening kas umum daerah atau negara atau oleh entitas pelaporan. Agak susah ya soal nomor 4 ini teman-teman karena pilihan jawabannya mirip-mirip. Yang harus kalian perhatikan adalah tempat pencatatannya. Untuk laporan operasional itu berbasis akrual, yaitu dicatat pada saat terjadinya transaksi. Sementara untuk laporan realisasi anggaran itu dicatat pada saat kasnya itu benar-benar sudah diterima di tangan kita selaku bendahara umum negara atau daerah. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Oke, kita move on dari soal nomor 4 tadi ya, yang cukup menguras pikiran. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dinas Pariwisata Bengkulu ingin menyerahkan aset rumah Bung Karno tempat Presiden Soekarno diasingkan kepada Dinas Pendidikan. Namun Dinas Pariwisata tidak memiliki data nilai historis aset tersebut. Berdasarkan penilaian saat ini, rumah tersebut bernilai 5 miliar rupiah. Seorang saksi mata menyatakan bahwa pembangunan rumah sejenis itu pada masa lalu hanya menghabiskan uang sebesar 5 juta rupiah. Berapa nilai aset yang diakui pada saat penyerahan aset? A. Dinilai sebesar 5 miliar rupiah. B. Dinilai sebesar 5 juta rupiah. C. Tidak dapat dinilai karena tidak ada nilai historis. D. Dinilai 5 miliar ditambah biaya pembangunan 5 juta rupiah. E. Dinilai sebesar 5 miliar dikurangi biaya pembangunan 5 juta rupiah. Dan jawabannya adalah A. Dinilai sebesar 5 miliar rupiah. Karena dalam hal tidak dapat diketahuinya nilai historis suatu aset, dapat digunakan nilai wajar sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah paragraf 47. Yang bunyinya, nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Nah, secara logika, kita bisa lihat kan dari soalnya bahwa yang tahu bahwa nilai rumah itu sebesar 5 juta kan hanya saksi mata. Hal itu tidak bisa dibuktikan secara tertulis ya. Maka kita bisa memilih jawaban yang
A sebesar 5 miliar rupiah. Karena kembali lagi kita ke kerangka konseptual akuntansi pemerintah, bahwa dalam hal tidak terdapat nilai historis yang tercatat, kita dapat menggunakan nilai wajar aset. Nah, nilai wajar aset itu nilai yang diketahui saat ini, yaitu sebesar 5 miliar rupiah. Oke, segitu dulu latihan soalnya teman-teman. Sedikit-sedikit, tapi paling enggak kita refresh, kita tahu materi-materi, gambaran-gambaran seperti apa yang kira-kira akan keluar dalam seleksi kompetensi bidang. Kalian jangan cuma baca soal ini aja, tapi kalian ketika tahu, oh soal ini membahas tentang PP nomor 71 tahun 2010, kalian buka PP nomor 71 tahun 2010 tuh isinya apa sih gitu. Terus Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang diatur dalam keuangan negara tuh hal apa aja, isinya gimana gitu. Biar kalian tuh kepo gitu. Semakin kita kepo, kita akan lebih tahu banyak hal. Tapi keponya dalam hal yang positif ya, khususnya dalam kita belajar SKB ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Sekali lagi, aku sangat menerima kritik. Kalau ada jawaban yang menurut kalian tidak tepat atau pernyataan yang tidak sesuai, silahkan tulis di komentar. Nanti insya Allah aku balas. Jangan lupa untuk subscribe biar aku tambah semangat untuk bikin konten-konten yang bermanfaat, untuk kita sama-sama belajar bareng. Nggak cuma untuk SKB juga, sebagai seorang akuntan, seorang yang punya gelar keuangan, tentunya ini kan bidang kita ya. Semakin kita mengasah, semakin kita tahu, semakin kita banyak pengetahuannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.